teksturnya dua produk ini tuh mirip, hampir nggak ada bedanya. Ya nggak bikin kulit wajah aku jadi semakin berjerawat. Tapi walaupun dia judulnya Bright and Glow, hasil finishnya tuh bukan tipe sunscreen yang glowing basah gitu. Sebenarnya aku mau bikin video ini tuh dari lama, tapi kayak kepotong-potong banget karena bikin video ini, tiba-tiba ada produk baru yang keluar. Tapi aku harus banget bikin video ini karena ini tuh adalah video rekomendasi sunscreen, terutama buat kalian yang masih remaja tapi belum nemu sunscreen yang cocok. Nih, kita akan bahas dua sunscreen Emina ini. Oke, untuk kedua sunscreen ini tuh SPF-nya sama-sama di SPF 35 PA+++. Nah, kalau untuk harganya ada sedikit perbedaan karena yang warna orange ini tuh yang Bright and Glow, dia punya dua ukuran. Yang satu tuh 20 ml nih kayak yang aku pegang ini, harganya cuma 17.000. Terus ada yang 50 ml, harganya tuh sekitar kayak 30 ribuan. Nah, kalau yang ini dia ada Cica Allantoin 50 ml, harganya di 37.000. Sebelum aku bahas produknya, ini aku tunjukin dulu sama kalian hasil UV kamera testnya dan juga hasil UV paper testnya. Hari ini aku mau ngetes pakai UV paper test. Aku ulangin, ini tuh bukan uji ilmiah ya. Tapi buat aku pribadi ini cukup membantu. Ini juga nggak bisa ngukur SPF-nya berapa atau sejauh mana sunscreen-nya bisa melindungi wajah. Tapi menurutku UV paper test ini tuh bisa ngukur beneran ada perlindungannya nggak sih di si sunscreen-nya. Karena surprisingly ada beberapa sunscreen yang nyantumin SPF 50, tapi ternyata di UV kamera nggak kedetek dan di UV paper test nggak kedetek. Nah, ini kira-kira hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Oke, supaya kalian tidak bingung gitu ya, nanti kita akan bahas mengenai kandungannya. Tapi jujur kalau sebenarnya untuk teksturnya dua produk ini tuh mirip, hampir nggak ada bedanya. Teksturnya tuh lebih kayak gel watery gitu, mudah banget meresap, nggak lengket, dan menurut aku ini tuh ringan banget dipakai. Kalau misalnya kalian nggak nyaman pakai produk berlayer-layer, bisa banget nge-skip moisturizer dan langsung aja pakai sunscreen. Nah, aku pribadi sebenarnya memang cocok dengan Emina Sun Battle yang sebelumnya karena menurut aku itu tuh cocok banget, ringan, terus udah gitu kalau misalnya yang untuk jerawatnya itu bisa nahan minyak dan cukup oke, terutama kalau misalnya kalian remaja. Nah, mungkin di antara kalian ada yang nggak cocok nih pakai sunscreen yang SPF-nya tuh terlalu tinggi. Menurut aku kalian bisa cobain kedua produk ini. Buat kalian yang acne fighter, kalian harus cobain yang Cica Allantoin ini. Ini tuh yang Airy Acne Soothing Non-Acnegenic. Nah, kalau untuk produk Emina yang sunscreen ini, dia itu udah encapsulated UV filter. Jadi bisa melindungi kulit dari sinar matahari dengan lebih maksimal dan juga bisa melindungi kulit wajah dari polusi. Nah, untuk yang ini tuh udah non alkohol, no white cast, non fragrance dan juga udah non comedogenic. Terus pada saat aku pakai, kalau misalnya kalian tipe yang kulitnya berminyak, menurut aku yang recommended yang ini. Buat kalian yang punya kulit berjerawat juga aku rekomendasiin yang ini. Yang spesialnya dari produk yang sunscreen ini, dia tuh ada kandungan Jeju Cica dan ini tuh sebagai anti-inflamasi. Bisa menenangkan jerawat dan juga bisa meredakan jerawat. Dia juga mengandung allantoin untuk menenangkan kulit kemerahan dan yang terakhir ada niacinamide-nya. Kan kita udah tahu ya kalau niacinamide itu selain mencerahkan, dia juga bisa mengontrol minyak berlebih. Kalau misalnya aku saat pakai produk ini, dia tuh kayak masih ada wanginya gitu. Tapi ini tuh termasuk chemical sunscreen. Jadi pastiin kulit wajah kalian memang cocok sama sunscreen yang chemical. Dan pada saat dipakai, setelah dia ngeset, ini tuh kerasanya bener-bener ringan. Hasil akhirnya pun menurut aku tergolong matte sih, bukan yang glowing gitu. Ringan banget, cukup nyaman kalau misalnya kalian butuh sunscreen SPF 35, tapi setelahnya mau make upan, menurut aku
aku yang ini cukup nyaman. Aku udah ngetes berkali-kali pakai produk ini di kulit wajah aku, dia nggak pedih di mata. Untuk dipakai berkegiatan amat sangat nyaman. Yang penting dia nggak bikin kulit wajah kusam, tidak membuat kulit wajah aku memproduksi minyak berlebih. Kalau misalnya untuk berjerawat, waktu awal-awal aku nyoba produk ini tuh memang sempat aku lagi ada jerawatan di sini, dan menurut aku dia nggak bikin kulit wajah aku jadi semakin berjerawat. Kalau misalnya kulit wajah kalian berjerawat, butuh sunscreen yang SPF-nya 35, aku merekomendasikan produk ini. Nah, kalau misalnya kalian punya kulit kusam dan kalian lagi nyari sunscreen yang kira-kira bisa works untuk mencerahkan kulit wajah dan ada kandungan untuk mencerahkannya, aku merekomendasikan produk ini. Jujur ini udah tube kedua yang aku cobain, dan sesuai namanya ya, ini tuh yang Bright and Glow. Tapi walaupun dia judulnya Bright and Glow, hasil finishnya tuh bukan tipe sunscreen yang glowing basah gitu. Nah, kandungannya sendiri mengandung amino vitamin C, ini tuh fungsinya untuk mencerahkan, mengandung licorice extract, dan juga mengandung 3% niacinamide. Dimana fungsi-fungsinya itu adalah untuk menghambat terbentuknya hyperpigmentation. Untuk sunscreennya ini kerasanya ringan, fresh, dan klaimnya itu bisa mencerahkan kulit wajah. Aku suka karena dia nggak bikin kulit wajahku oxidize, terus dia juga pada saat dipakai daily amat sangat nyaman. Saat aku pakai produk ini dan aku tuh pakai lumayan panjang ya, sampai ngabisin yang gede satu dan yang kecil ini satu, emang kerasa ada efek mencerahkannya di kulit wajah. Tapi karena itu SPF-nya 35, kalian harus benar-benar sering reapply. Kalau kalian punya kulit yang kusam, kalian pakai produk ini. Tapi kalau kalian kulitnya berjerawat, kalian pakai produk ini. Tapi harus dicatat juga, kulit wajah kalian memang harus cocok sama chemical sunscreen, dan ini tuh SPF-nya 35 ya. So far kalau aku pribadi, kalau untuk sunscreen-nya Emina, aku cocok sama semuanya termasuk sunscreen-nya Wardah. Jadi aku suka nih kalau aku punya produk sunscreen yang memang si harganya tuh terjangkau dan nggak mahal. Jadi kalau mau restock atau mau pakai banyak juga kayak nggak terlalu sayang uang gitu. Mana Emina tuh kalau misalnya bikin produk memang selalu disesuaikan. Aku suka banget sama brand-brand yang memang bikin produk tuh disesuaikan. Bukan cuman kayak ini tuh cocok untuk semua jenis kulit. Pokoknya kulit kamu permasalahannya apapun pakai ini aja. tapi ini tuh benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kulit wajah kita. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!